ID1, ID2, kemudian Pak IJM. Sebentar, saya tak melaporkan sebentar. Mbak Fasha sama Mbak Dian nanti pakai share screen nggak? Pakai, Mas. Oke. Jadikan co-host nggih. Mas, Mas guys punya saya nanti Mas Hamam yang itu Oh, share Hamam. screen. Ya, ya. Nggih. Oke. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Tendik dan tim Hibah Tendik. Syukur Alhamdulillah, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada hari ini ya, masih bisa bekerja, masih bisa melaksanakan kegiatan seperti seperti kemarin. Semoga kesehatan dan kesempatan seperti ini eh, dilimpahkan kepada kita terus-menerus setiap hari. Salawat dan salam malah kita selalu serahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau, kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti pada akhir. Oke, teman-teman sekalian, ini memang kita rencanakan dikarenakan tanggal 24 kita akan melaksanakan Monef begitu, maka hari ini seyogyanya kita coba diseminasikan dulu di internal dengan fakultas. Nanti ini direkam oleh Mas Keis, dan jangan lupa Mas Keis nanti dibuatkan daftar hadir gitu ya, biar saya sampaikan ke dua daftar hadir online nggak apa-apa. Nggih, Pak. Siap. Kemudian nanti eh, YouTube-nya ini file ini kita upload di YouTube Fakultas, tapi yang bukan publik nanti kita sampaikan ke Bu Dekan dan di dekanat supaya beliau juga mengetahui adanya hibah tendik progres yang penting ini. Oke, mari kita mulai sebentar diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama ini nanti yang akan mempresentasikan dari kelompok Mbak Fasa atau Mbak Dian dahulu. Apa Pingsut? Mbak Fasya, Pak. Oke, Mbak Fasa. Ya, monggo Mbak Fasa. Dari tim Mbak Fasa dan Mbak Tasa, sama-sama sah. Ya, monggo. Oke, Pak. Suara saya terdengar nggih? Sampun, sampun. Oke. Selamat pagi Pak Alis dan juga Mbak Mas Tendik. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Jadi saya akan presentasikan progres hibah dari yang sudah diajukan tentang Sileptik. Jadi saya izin share screen, nggih. Oke. Apakah layarnya sudah terlihat? Oke. Baik. Ini adalah tampilan dari sileptik.ums.ac.id. Ini tampilan dari halaman awalnya, dan yang dikembangkan di hibah sekarang adalah di bagian inventarisnya. Jadi harapannya dari adanya inventaris ini
adalah digitalisasi data inventaris yang ada di laboratorium. Nah, kemudian untuk melakukan inventaris ini, kita memerlukan mengklik bagian view more ini untuk aksi selanjutnya. Nah, kemudian jika kita klik, nah ini akan muncul ke halaman selanjutnya, yaitu minta login akses, di mana di sini loginnya bisa menggunakan UMS CAS, dan di sini loginnya itu kami batasi untuk Kaprodi, kemudian Kaleb, dan juga laboran. Nah, kemudian ini diklik UMS CAS-nya, maka akan menuju ke halaman selanjutnya. Ya, ini adalah tampilan dari halaman selanjutnya, yaitu Dashboard Inventaris Laboratorium, di mana di sini terdapat angka-angka di bagian atas ini. Ada angka-angka yang menunjukkan dari jumlah alat yang dimiliki oleh Prodi Ilmu Gizi, kemudian Kesmas, kemudian juga Lab Common Use. Jadi sini misalnya tertera ada 294 alat ilmu gizi. Ini artinya adalah alat yang ada di ilmu gizi sejumlah 294. Kemudian di Kesmas ada 51 dan di Lab Common Use ada 41. Nah, kemudian di bagian bawah ini juga ada bagian yang menunjukkan keseluruhan alat yang ada di seluruh laboratorium, baik di ilmu gizi, Kesmas, dan juga Common Use. Nah, kemudian di sini kami klasifikasikan menjadi kondisi terawat dan juga kondisi tidak terawat. Nah, yang sudah didata, di sini ada 386 alat dengan kondisi terawat. Dan alhamdulillah tidak ada kondisi alat yang tidak terawat. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada pilihan untuk ilmu gizi, Lab Common Use, dan juga kesehatan masyarakat. Nah, di sini kita bisa memilih di mana kita akan melakukan inventaris data tersebut. Nah, kemudian ketika kita mau melakukan inventaris, kita perlu mengklik Get Started di sini. Nah, selanjutnya muncul halaman selanjutnya yang berisikan tabel informasi nama alat, kemudian spesifikasi terkait dengan merek dan model alatnya, kemudian jumlahnya, kemudian lokasinya ada di mana, juga kondisinya apakah terawat atau tidak terawat, kemudian ada foto di mana kita bisa melihat tampilan fisik dari alat tersebut. Kemudian deskripsi di sini nanti juga bisa melihat instruksi kerja dari alat yang bersangkutan. Nah, kemudian di kolom action ini juga ada icon pensil, yaitu untuk mengedit data. Kemudian icon tempat sampah ini untuk menghapus data. Kemudian untuk melakukan inventaris data, yaitu kita bisa mengklik Add New. Nah, ini diklik Add New dan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, ini kita isikan datanya, nama alat, kemudian spesifikasinya, kemudian jumlahnya, kemudian lokasinya sesuai dengan tempat alat tersebut, kemudian kondisinya, apakah terawat, tidak terawat. Kemudian di sini di bagian foto kita juga bisa mengklik Choose File, kemudian mengambil foto alat dari komputer kita atau perangkat kita. Kemudian deskripsi juga kita bisa klik Choose File ini dan nanti kita akan mengambil data yang kita miliki. Nah, kemudian setelah ini semua selesai, kita bisa klik Save. Nah, nanti data akan terbarui secara otomatis. Nah, kemudian ketika data sudah ada dan kita mau melakukan edit data atau pembaruan data, kita mengklik icon pensil yang ada di kolom action ini.
Nah, ini kita klik. Nah, di sini muncul lagi kotak dialog yang sama seperti tadi kita akan mengisikan data baru. Hanya saja di sini sudah ada isinya. Kemudian nanti kita bisa memperbarui datanya. Misalnya apakah centrifuge tersebut ada yang baru, kemudian kita perbarui misalnya jumlahnya jadi 2, kemudian kita setelah selesai, kita klik Save Changes, maka akan terbarui datanya. Gitu. Kemudian di sini juga ada icon untuk menghapus data. Nah, ketika kita klik, nanti akan muncul kotak dialog lagi. Apakah kita yakin untuk melakukan menghapus data ini? Kalau kita akan menghapus, berarti kita klik hapus di bagian ini. Nah, kemudian untuk mempermudah pencarian data, ini di sini kita bisa mengklik di bagian Filter Search Dropdown. Ini kita klik, kemudian kita bisa mencari alat yang akan kita perbarui misalnya, atau kita lihat alatnya kembali. Misalnya kita coba hot plate. Nah, kemudian di sini akan muncul hot plate dengan spesifikasi yang ada, kemudian jumlahnya berapa, dan lokasinya ada di mana, juga kondisinya, foto dan deskripsi. Kemudian ketika akan melakukan edit data, sama tahapnya dengan mengklik icon pensil di sini. Nah, begitu Pak Alis dan teman-teman kemajuan dari hibah kami. Selanjutnya kami masih akan mengembangkan. Jadi akan kita tambahkan tab home di bagian ini, sehingga nanti ketika akan kembali ke bagian awal, nanti kita tidak perlu mengklik, tidak perlu logout, dan juga menambahkan icon atau tab dashboard di bagian dekat login account ini. Sehingga ketika sudah melakukan inventaris data, kita bisa kembali ke bagian dashboard inventaris laboratorium ini. Dan juga nanti yang akan diperbarui lagi, dikembangkan lagi, di bagian inventaris ini, ketika mengklik View More ini, tidak perlu melakukan akses login. Jadi diperuntukkan untuk pengunjung atau visitor, di mana data yang terlihat itu dibatasi. Jadi hanya nama alat, kemudian spesifikasi, kemudian jumlahnya, dan juga kondisinya. Bukan kondisi, lokasinya. Begitu yang bisa kami paparkan, Pak Alis dan teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada masukan dan saran dari Pak Alis juga teman-teman, semoga bisa memperbaiki lebih lanjut untuk website ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang pengembangan selektif, inventaris ya ini ya, tentang inventaris ya Mbak. Oke. Oke, Pak. Tadi login sebagai laboran ya Mbak. Oke. Ini laboran yang saat ini bisa login adalah laboran dari Common Use. Oke. Terus Dari Lab Kesmas dan juga Lab Easy. Kesmas ya. Berarti yang belum adalah keperawatan sama visio. Oke. Terus gitu. Oke. Nah, apakah kemudian sebelum ke sini untuk menu level atasnya Kaprodi dan fakultas itu melihat seperti apa? Mungkin bisa ditampilkan saat dia login sebagai Kaprodi. Untuk Kaprodi itu kan bisa Kaleb atau yang Kaleb. Kebetulan belum selesai, Pak, belum bagian yang ini. Jadi ketika nanti
Sebentar saya. Tidak apa-apa, ini kan kita mikirnya kalau saat, karena yang membutuhkan informasi ini adalah Kaprodi dan Kaleb, kemudian fakultas itu dekan dan WD2. Oke. Lihat. Jadi kalau yang bisa dilihat oleh laboran Kaleb dan Kaprodi ini adalah seperti ini lengkap. Yang memiliki akses login itu akan lengkap seperti ini, Pak. Oh, Kemudian kalau misalnya nanti untuk yang aksesnya dibatasi, itu hanya bisa melihat di bagian ini, nama alat, kemudian spesifikasinya, kemudian jumlah, dan lokasinya saja. ini saya mengusulkan, mumpung ada tim Mbak Tasannya, nah saya mengusulkan untuk level Kaprodi, Kaleb, Fakultas Pendidikan dan WD2 itu ini aja bisa melihat sampai pada deskripsi, tapi yang actionnya tidak bisa. Karena nanti kalau actionnya bisa, ketunyul delete, hapus. Kasihan laborannya nanti udah kadung input, ketunyul apa namanya tombol delete-nya nanti kehapus. Nah, beliau kan juga membutuhkan, oh ini kita punya sentrifugal, ya. Oh terawat, oh gambarnya ini, deskripsinya, view-nya kayak apa, mungkin gitu. Saya kira itu untuk kaprodi dan apa namanya Kaleb. Itu untuk yang admin kaprodi Kaleb itu sudah masuk di dalam IBA Tendik ini yang anggaran ini atau belum? Sudah, Bapak. Sudah masuk ya. Nah, kemudian untuk yang eh, laboran keperawatan dan visio sudah masuk ini enggak untuk dia bisa nanti untuk dia juga bisa diberi akses lebih. Sudah masuk ini belum? Kalau yang awal kemarin Belum ya? baru dikembangkan untuk Kesmas, Gizi, dan Lab Common Use. Oke, kalau belum ini mumpung ada Mbak Tasa dan Mbak Fasa. Kalau belum, di dalam pedoman RPU PPS itu setiap tahun kita bisa mengajukan update konten, yaitu sebesar 500.000. Itu sudah ada pagunya. Nah, update konten 500 itu bisa nanti diajukan ke kami, ke fakultas, kita ajukan nanti update konten, apa namanya, konten pengelolaan admin ya, admin untuk laporan keperawatan dan visio. Nah, setelah itu kita lanjut diseminasi kepada kaprodi-kaprodi. Seandainya visio dan keperawatan berminat, maka tinggal dibuatkan untuk ini. Karena sebenarnya ini sistem yang bagus, karena kaprodi bisa melihat, Kaleb bisa melihat, artinya struktur prodi bisa melihat apa yang dimilikinya, kemudian fakultas itu bisa juga melihat Prodekan dan WD2 juga bisa melihat alat-alat yang dimilikinya. Ini untuk saya memang kita untuk apa namanya level yang lebih tinggi. Pada saatnya kalau sistem seperti ini direspon positif oleh universitas, nah bisa jadi nanti IT akan diminta tambah admin satu ke atas BAU sama WR2 misalnya. Itu suatu saat ini kan tapi ini kan fokus ini. Itu ya Mbak. Nanti untuk yang berikutnya yang belum tercover dalam hibah ini, dalam ini mohon nanti disampaikan ke kami untuk kita ajukan yang pagu RPU PPS itu update konten itu 500.000. Mengatur ya. Karena kalau kami tidak tidak diomongi nanti pas ajuan kami bingung harus mengajukan apa untuk perbaikan sistem. Oke. Matur nuwun, nanti adminnya kan berikutnya akan ada perbaikan. Oke, semoga besok tanggal 24 apa namanya lancar ya. Mohon mungkin pertanyaan-pertanyaannya akan sama dengan yang saya tanyakan mungkin bisa jadi. Oke. Selanjutnya kita ke Mbak. Bapak, boleh saya tanya sebentar? Boleh, silakan.
Jadi kan kalau dari hibah yang diajukan ini, saya juga merencanakan untuk sosialisasi dengan Kak Prodi sama Kak Lab. Nah itu baiknya apakah yang diundang hanya Kak Prodi Gizi dan Kak Prodi dan Kak Lab Gizi dan Kesmas, atau juga Visio dan juga keperawatan? Mboten Mbak, mboten. Jadi setiap Rabu itu ada rapat fakultas online ya. Nanti di rapat fakultas itu kesempatan yang baik untuk mempresentasikan diseminasi ini di semua prodi. Siapa tahu nanti kemudian online kok, rapatnya online Mbak. Rapatnya Oh, biasanya, rapatnya online. Kami akan mendorong keperawatan dan visio setelah melihat nanti misalnya visio dipaparkan dari laboran mampu menginput ini, kemudian nanti ada level Prodi, nanti timnya Mbak Fasa nanti ada yang menyampaikan apa namanya Mbak Fasa atau Mbak Fasa sendiri nanti bisa login sebagai Mbak Fasa, nanti bisa login dicontohkan login sebagai Kaprodi, dapat melihat apa begitu dan fakultas tidak apa. Kita akan mendorong fakultas untuk prodi fisio nggak ada salahnya, prodi keperawatan nggak ada salahnya juga menggunakan ini. Toh ini bukan untuk untuk kepentingan siap pribadi, tapi ini untuk kemaslahatan bersama-sama terkait inventarisasi peralatan. Begitu ya Pak Mas. Nah, semua kita undang karena ini kita bicara fakultas, jadi nggak ada masalah. baik. Terima kasih Pak Alis. Oke, Oke, langsung ke tim berikutnya. Monggo Mbak Dian. Jadi Pak Alis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Alis dan teman-teman karena telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil hibah kami. Kami di sini membuat SIPAMIK atau Sistem Pembimbing Akademik. SIPAMIK ini mengacu pada buku mahasiswa yang digunakan dalam proses bimbingan akademik. SIPAMIK dirancang untuk mengurangi penggunaan kertas dan memastikan dokumentasi mahasiswa selama bimbingan akademik lebih terjaga. Namun, nantinya jika diperlukan untuk mencatat data dalam SIPAMIK yang biasanya digunakan untuk akreditasi juga bisa dilakukan. Untuk mengetahui lagi lebih dalam isi dari SIPAMIK, saya persilakan Mas Hamam untuk mempresentasikan. Oke, matur suwun Mbak Dian, Bapak dan Ibu niki sampun terlihat dari ini. Sampun. Sampun ya. Nggih, matur suwun Pak Alis. Niki kula langsung saja. SIPAMIK itu sistem informasi akademik tujuannya seperti yang dijelaskan Mbak Dian untuk memindahkan buku bimbingan akademik yang tadinya itu dalam bentuk buku, sekarang dibuat dalam bentuk digital. Yang pertama tujuannya itu karena pada kasus sebelumnya buku-buku itu ada kemungkinan hilangnya itu sangat tinggi. Jadi ketika akreditasi itu agak kerepotan untuk mengumpulkan buku-buku. Tapi kalau misalkan nanti ketika sudah disistemkan, semoga nanti untuk proses pencatatan logbook pada bimbingan akademik itu sudah rapi. Seperti itu. Yang kedua, semoga ini tidak memperbanyak tugas dari dosen karena tugas dosen itu cukup banyak. Jadi kami buat semudah mungkin dan sepraktis mungkin agar nanti dosen itu sangat terbantu untuk adanya sistem ini. Untuk aktornya atau user yang bisa menggunakan SIPAMIK itu ada 4. Bapak Ibu, yang pertama ada mahasiswa, yang kedua itu ada dosen pembimbing, yang ketiga ada eksekutif itu terdiri dari dekan, wakil dekan dan kaprodi, yang keempat itu adminnya. Nah itu mereka itu punya akses untuk melihat profil mahasiswa, mengubah profil mahasiswa, mencatat logbook, mengatur mata kuliah dan hafalan surat, yang ketiga melakukan broadcast. Nah, karena mungkin waktunya terbatas, niki kula batasi sedikit mawon yang paling penting di pembuatan SIPAMIK. Yang pertama itu adalah logbook, yang kedua itu adalah broadcast.
Nah, niki kalau langsung mawon yang pertama itu adalah logbook. Logbook itu seperti chat WA tapi versi simpelnya seperti itu ibaratnya. Jadi mahasiswa itu bisa mencatat sesuatu, nanti dosen pembimbing itu membalas. Nanti sama mahasiswa itu dibalas lagi, sama dosen itu dibalas lagi seperti itu, seperti chat seperti itu, tapi tercatat, terikot di sistem pembimbingan akademik. Contohnya di sini kalau sebagai mahasiswa, nanti kalau ketika awal masuk, ini kita milih dosen dulu sebagai contoh. Nanti kalau sebagai mahasiswa berikut. Kalau cari pembimbing atas nama Pak Nur Alis. Ini kalau pilih. Nah, ini saya sebagai J4 102201662 ini ingin konsultasi kepada Pak Nur Alis. Pak Nur Alis. Nah, ini kalau di bagian kanan atas ini saya ingin membuat logbook baru. Ini kita buat. Contohnya konsultasi. Contohnya konsultasi mata kuliah apa contohnya pedagogi. Eh, kita buat. Nah, di sini ada chat yang nantinya itu bisa digunakan untuk chat dengan pembimbing akademik. Contohnya, Bapak, saya ingin konsultasi, dikirim. Nah, nanti di bagian Pak Nur Alis, di bagian logbook, di sini mahasiswanya angkatan tahun 2022 ini tinggi. Nah, ini ada judulnya, logbooknya konsultasi mata kuliah pedagog. Ini ada keterangan dari mahasiswanya, Bapak saya ingin konsultasi. Ya, monggo, silakan jelaskan detailnya, dikirim. Nanti di bagian apa namanya mahasiswa ini muncul, nanti tinggal bisa lagi mahasiswa ingin ngechat lagi misal, oke baik Pak, dan penjelasan detail seperti berikut. Nah, nanti otomatis juga di bagian pembimbing akademik seperti itu, dan itu bisa diulangkan berulang. Dan itu untuk mahasiswa dan untuk dosping. Lalu untuk eksekutif, kebetulan ini Pak Nuralis sebagai eksekutif juga, di bagian sidebar yang sebelah kiri itu ada bagian eksekutif, di mana eksekutif itu bisa mengunduh logbook per periode mahasiswa. Contohnya mahasiswa tahun 2020 itu logbook yang ada apa saja. Misal di sini contohnya ada logbook oleh Caroline kepada pembimbing akademiknya Bu Dwi. Logbooknya ada seperti ini, judulnya bisa dilihat live chatnya. Tes seperti berikut, tes dan Yahoo. Dan kemudian untuk mempermudah akreditasi, ini ada unduh logbook. Ini gunanya untuk mengunduh semua logbook yang tercatat oleh mahasiswa tahun 2020. Untuk tampilannya, nah seperti berikut, ini ada name bla 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 mahasiswanya, judul logbooknya apa, lalu chatnya apa, chatnya per chatnya itu apa, nanti bisa tersimpan dalam bentuk Excel. Seperti itu. Itu yang pertama untuk fitur logbook. Lalu yang kedua adalah fitur broadcast. Broadcast itu ibarat ya seperti broadcast pada umumnya. Jadi misal Dosping pengen memberikan pengumuman bahwa akan ada bimbingan akademik secara luring pada tanggal segini. Nah, itu bisa dilakukan di Sipamik. Nanti ini akan muncul di lamannya mahasiswa, di laman dashboardnya mahasiswa, dan juga di email. Di emailnya nanti akan muncul broadcast tersebut. Sebagai contoh di sini, misal Pak Nuralis ingin membuat broadcast baru. Ini ada dua, ada ke mahasiswa bimbingan. Ketika itu ke mahasiswa bimbingan,
hanya akan terkirim broadcast tersebut ke mahasiswa bimbingan Pak Nur Alis. Tapi kalau misalkan ke semua, itu berarti keseluruhan mahasiswa pada semua angkatan itu bisa melihat dan terkirim emailnya broadcast tersebut. Sebagai contoh sebagai berikut, ini di pulau klik pesannya ada, tolong bimbingan akademik luring pada hari ini sebagai berikut. Dan nanti di halaman dashboard awal bagian paling atas itu ada broadcast terbaru oleh Pak Nur Alis dengan pesan tolong hadir pada bimbingan akademik pada hari ini. Nah, tapi kalau broadcast-broadcast yang lain pun juga ada di sini yang sebelum-sebelumnya. Nah, dan juga di email. Nah, ini ada email baru dari si Pamik broadcast bimbingan akademik kepada oleh Nur Alis Setiaji. Berikut pesannya, Assalamualaikum, email ini dikirim otomatis. Nah, ini isi pesannya, tolong hadir pada bimbingan akademik luring pada hari ini. Berikut Bapak Ibu perihal fitur inti dari si Pamik, yaitu adanya logbook, yang kedua adanya broadcast. Kemudian ada fitur-fitur kecil lain seperti halnya statistik. Terus Bing bisa melihat statistik IPK dari setiap mahasiswa per semester dan nanti bisa validasi mata kuliah ini apakah mata kuliah ini sudah diambil oleh mahasiswa atau belum di start di My Academic. Dan juga ini ada hafalan Al-Quran. Nah, ini hafalan Al-Quran ini berisi hafalan-hafalan Quran apa saja yang sudah dihafalkan oleh mahasiswa tersebut. Untuk fitur selanjutnya ini ada logbook. Logbook ini sifatnya masih umum, jadi semua eksekutif itu bisa melihat logbook. Nah, ini ada tambahan fitur bahwa logbook itu ada yang privat, ada yang sifatnya bisa dilihat oleh eksekutif. Jadi kalau misalkan privat memang betul itu cuman hanya bisa dilihat oleh mahasiswa tersebut dan bimbingan akademik. Jadi semua orang selain dua orang tersebut tidak bisa melihat. Tujuannya agar mahasiswa itu tidak segan untuk melakukan bimbingan akademik dan juga lebih mudah untuk melakukan bimbingan akademik secara privat. Mungkin ini kemauan Bapak Ibu perihal si Pamik untuk sampai saat ini. Lalu kembalikan kepada Mbak Dian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas, ada gini Mas. Matur nuwun Mas Hamba, monggo Pak Alis kalau ada masukan untuk kelompok kami. Iya, terima kasih Mbak Dian. Mau tanya, yang pertama adalah tentang logo Mas Anand. Logonya menggunakan logo UNS mawon, jangan menggunakan logo Kesmas. Nanti karena kan harapannya ini nanti supaya bisa digunakan seluruh fakultas. Jadi kita menggunakan logonya logo UNS mawon yang resmi kan ada kan logo resmi yang ada di BPSDM. Itu Mbak Dian, jadi terima kasih Kesmas. Nggih, Pak Alis. Gitu aja. Berpikirnya luas. Gitu. Terus yang berikutnya untuk login di atas dosen Mas, ke Kaprodi. Nah itu seperti apa? Kaprodi dan di atas Kaprodi mungkin WB1 mungkin atau WB gitu. Supaya juga bisa memantau sehingga memang pemantauannya itu kan seluruhnya gitu. Hanya ada batasan-batasannya begitu. Kalau Kaprodi dia bisa memantau bahwa sudah ada apa namanya sudah PA itu melaksanakan bimbingan. Kalau dekan WB1 mungkin juga hanya memantau ada bimbingan. Jadi, kalau izin ini
Pak Nuralis. Niki kebetulan kula sebagai Pak Nuralis. Untuk Bu dosen dan untuk eksekutif itu ada di sini Bapak di menu eksekutif mahasiswa. Nanti login-nya bisa menggunakan cas. Oh iya. Coba ya, login menggunakan cas. Jadi nanti otomatis akan masuk ke menu ini. Kebetulan ini casnya saya, Muhammad Islami. Nah, tapi kalau misalkan itu Bu Dekan atau Bapak atau Ibu WD, itu di eksekutif ada di menu mahasiswa. Ini ada per mahasiswa, ada mahasiswa per tahun, daftar mahasiswanya, lalu ada pembimbingnya siapa, lalu profil untuk mahasiswanya apa, IPK terdiri dari indeks prestasi dan data diri, lalu untuk adanya pelaksanaan apa namanya pembimbingan itu bisa dilihat pada logbook. Kalau misalkan di logbook itu ada, otomatis ini akan muncul dan bisa dilihat eh, oleh eksekutif maupun juga kalau misalkan ini belum divalidasi, itu berarti dari Dosping sendiri belum memvalidasi mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa itu napa mawon. Ini mungkin Pak Aris. Terima kasih. Memang ini salah satu terobosan ya terkait dengan pembimbingan akademik sehingga mahasiswa dan TA itu bisa mengkonfirmasi mata kuliah yang diambil dan mengkonfirmasi KHS yang telah diambil. Jadi itu apa namanya bisa dilaksanakan pembimbing dan mahasiswa untuk ngecek betul-betul sudah mengambil mata kuliah. Ya. Kalau betul berarti dicentang, kalau enggak betul berarti belum, sehingga di akhir akan akan nampak bahwa PA itu mengetahui ada mahasiswa yang ada mata kuliah, ada mahasiswa tertentu yang mengambil mata kuliah. Ini ada penting. Mungkin di level eksekutif kalau ini menjadi bagian sama ya, kalau memang menjadi bagian hibah, alhamdulillah. Kalau enggak ya diajukan pada konten update. Begini Mas, kejadiannya itu di akhir mahasiswa itu sudah skripsi, kemudian mau pemberkasan, ya kan? Nah, pas arah pemberkasan ternyata ada satu mata kuliah yang belum diambil di semester lama. Nah itu Sekprodi akhirnya kebingungan, satu sisi dia dituntut mahasiswa pemberkasan, kok sisi lain ini apa namanya belum diambil. Maka mungkin satu memang Dospin mengetahui mata kuliah yang belum diambil, kemudian yang mungkin eksekutif juga bisa mengetahui ada mata kuliah yang belum diambil. Ini juga bagus untuk apa namanya kontrol antara kaprodi dan juga dosen. Oke, terima kasih. Saya kira nanti kalau ada tambahan notifikasi ya, mungkin ada notifikasi bahwa ada mata kuliah yang belum diambil begitu, maka itu akan muncul notifikasi mungkin apa bentuknya, ada warna merah kalau ada tambahan begitu, itu nanti berarti si mata kuliah tadi belum diambil, ya kan non tadi kan ada non, ada sudah dan ada belum. Begitu belum, tapi isiannya 3 ya Mas, non sama apa tadi ya, lupa saya. Isinya apa namanya mata kuliah itu sudah diambil oleh mahasiswa, dicentang mahasiswa, yang kedua dicentang oleh dosen pembimbing, yang ketiga catatan itu kalau misalkan tidak ada tapi kalau ada itu ada catatan dari dospingnya bahwa mata kuliah ini apa mungkin catatannya bebas misalnya Dosping mengecek bahwa dia belum mengambil, berarti kan 6 ya. centang silang merah. Silang merah, kita silang merah kan. Silang merah berarti kan belum diambil. Nah, belum diambil silang merah, maka nanti muncul di tempat mahasiswa kan ada silang merah gitu. Jadi nanti di prodi juga ada muncul centang merah, jadi terstruktur melihat bahwa dari mahasiswa PA-nya, kontrol PA-nya centang merah, dan prodi sudah lihat ada centang merah di depan, sehingga
dan mahasiswa melihat centang merahnya. Nah ini penting karena mahasiswa itu karena lupa dia mata kuliah semester apa akhirnya yaitu prodi mengambil keputusan apa ya kemarin itu tidak tahu itu apakah eh, langsung dikasih ujian awalnya nggak ngerti itu, tapi kan itu hal yang nggak bagus ya, nggak yang bagus. Tapi kalau bisa tertata lebih awal mahasiswa bisa earning, harusnya mahasiswa earning, tapi kan sistem kita ini kan sistem SKS mas ya, bukan paket gitu. Sistem kita kan sistem model SKS bukan paket, sehingga bisa jadi ada karena IPK-nya kurang dia hanya mengambil sekian sekian sekian, dia berpikir sudah semester 8 sudah skripsi, padahal ada mata kuliah yang belum diambil yang lalu. Nah ini kan jadi masalah dia sendiri sebenarnya, kecuali kalau modelnya paket. Nah, cuma memang kan UANAS nggak paket. Kalau paket itu ya semester paketnya segini, kalau dia nggak ngambil langsung masuk paket berikutnya, langsung ke paket itu kan langsung. Kalau semester tiga dia harusnya jatahnya 10 SKS, misalnya gambarnya mata kuliah lah, dia jatahnya itu 5 mata kuliah, tetapi karena IPK-nya kurang dia dapat 4 mata kuliah, maka semester berikutnya itu langsung dia harus membayar 5 mata kuliah tambah satu mata kuliah lagi yang belum diambil, jadi langsung gitu. Tetapi kan di kita enggak, ini kita kan modelnya adalah PSKS. Nah teman-teman matur nuwun sangat semua tim. Dan tapi kalau memang belum ada hal update konten yang belum tercover dalam IPA Tinggi, mohon kami diinformasikan karena di RPE BPS itu ada anggaran, memang itu sudah ada paginya ya, ada pagi update kontennya itu sebesar 500.000, memang begitu. Sehingga kami dalam mengajukan update konten sistem itu apa yang harus kami update, dapat informasi dari teman-teman pendidik dan teman-teman pengembangan sistem di lingkungan Fakultas Universitas. Matur nuwun, terima kasih banget. Kalau nggak ada yang akan dikomentari dari Bu Faiza Devi maupun Bu Eni, saya sampaikan kembali. Ini nanti akan rekaman ini akan kami unggah di YouTube Unpublished, begitu ya. Nah, nanti linknya akan kami kirimkan di Kitanar. Bapak Ibu Dekan, ternyata Bu Dekan, termasuk WB dan BCM nanti dapat mengikuti apa hal-hal baik dari badan ini untuk kepentingan Fakultas Ilmu Kesehatan pada khususnya, dan untuk kepentingan Indonesia Muhammadiyah Surakarta pada ini. Matur nuwun, marilah kita tutup koordinasi ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, selamat mengikuti Mones tanggal 24. Semoga menjadi Mones yang bagus dan ide-ide ini bisa ditangkap oleh universitas dan bisa membuat universitas menjadi tambah itu. Matur nuwun. Terima kasih. Izin undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jangan lupa mengisi link apa ini, eh, prosensi. Ya, prosensi ini saya juga isi. Saya biasanya lupa. Monggo yang sudah mengisi prosensi dapat apa namanya link.